Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Cempaka Wulandari, biasa dipanggil Anggun, dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dengan NPM 72, tutor 18, grup C. Di sini aku akan membahas mengenai sleep and music, tidur dan juga musik. Apakah kedua hal itu berhubungan? Apakah musik ini bisa membantu kita untuk lebih cepat tidur atau justru sebaliknya musik ini bisa membuat kita kesulitan untuk tertidur? Kita akan bahas lebih jauh mengenai sleep and music. Maka dari itu, disimak ya teman-teman, Akang Teteh dan semuanya. Oke, sleep and music. Tidur merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Kondisi seseorang bisa dipengaruhi oleh kualitas tidurnya. Menjaga kualitas tidur itu penting untuk dilakukan karena dapat membantu menurunkan stres, lalu meningkatkan mood kita menjadi bisa lebih baik, fokus. Nah, sebagian besar orang meyakini bahwa pemberian stimulus musik dapat menambah kenyamanan tidur. Nah, apakah itu benar? Yuk, disimak ya. Oke, untuk pertama-tama, aku akan membahas dulu mengenai definisi musik itu sendiri. Berdasarkan KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Nah, kata musik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu muse. Apa itu muse? Muse itu adalah sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi Yunani kuno yang bertanggung jawab untuk perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Itu adalah definisi dari musik. Lalu tidur sendiri apa sih? Oke, kita akan bahas mengenai tidur. Menurut Guiton and Hall, tidur adalah suatu keadaan tidak sadar yang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik ataupun rangsang lain. Nah, ini harus dibedakan dengan koma ya, teman-teman semua. Kalau tidur itu masih bisa dibangunkan, masih ada rangsangan sensorik, sedangkan koma itu sebaliknya daripada tidur itu sendiri. Nah, menjaga kualitas tidur itu penting, seperti yang disebutkan, dilakukan untuk membantu menurunkan stres, lalu bisa menjaga hemostasis tubuh, menjaga keseimbangan tubuh itu sendiri, bisa lebih sehat, meningkatkan mood, lalu fokus. Nah, tapi pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang memperhatikan kualitas tidur. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai gelombang otak manusia. Nah, ini merupakan gelombang otak manusia atau biasa elektroensefalogram. Nah, apa itu elektroensefalogram? Itu adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas kelistrikan otak. Fenomena ini terjadi di bagian dalam serta luar otak itu sendiri dan dapat dideteksi di bagian kulit dari otak, dari kulit kepala. Otak manusia menghasilkan 4 jenis sinyal. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada delta, theta, alfa, dan beta. Dari delta sendiri, ini frekuensinya 0,5 sampai 3 Hz. Ini merupakan kondisi tidur yang nyenyak. Lalu yang kedua ada sinyal theta dengan frekuensi 4 sampai 7 Hz. Ini kondisi tidur nyenyak, lalu ada alfa, ini frekuensinya 8 sampai 3 Hz. Di mana kondisi tubuh ini bangun dan juga rileks. Lalu yang terakhir ada sinyal beta dengan frekuensi 14, yaitu kondisi yang kesadarannya penuh. Dan di sini bisa dilihat kalau misalkan frekuensinya dari rendah ke yang tinggi, dari awal kan 0,5, nah ini kondisi yang benar-benar tidur nyenyak di alam bawah sadar, terus makin tinggi hertznya, makin cepet tuh kan. Nah, ini makin kesadaran penuh dan di sini urutannya dari tidur nyenyak itu ada delta,
tidur nyenyak, theta, tidur ringan, alfa, kondisi bangun dan rileks, lalu beta, kesadaran penuh. Next. Nah, ini merupakan karakteristik tahapan tidur. Di sini tahapan tidur itu dibagi menjadi 2 fase. Ada REM atau Rapid Eye Movement dan juga NREM, singkatan dari Non-Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement seperti namanya rapid cepat, eye mata movement pergerakan mata yang cepat. Nah, ini terjadi saat kita bermimpi dan pergerakan bola mata kita cepat. Sedangkan NREM kebalikan dari REM, non-rapid. Jadi bola matanya tidak bergerak atau tenang dan memiliki 4 tahapan. Di sini bisa dilihat dari gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, ini awalnya dari awake. Awake itu kondisi bangun. Di sini dilihat ada alfa dan juga beta. Tadi disebutkan pada slide sebelumnya kalau misalkan beta itu kesadaran penuh, sedangkan alfa itu kondisi yang baru bangun dan juga relax. Ini merupakan kondisi awake. Terus ada NREM 1, 2, 3, 4, non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement ini ditandai dengan ada aktivitas theta, gelombang theta, lalu ada NREM 2. Di sini ada sleep spindle dan juga K kompleks. Bisa dilihat di sini K kompleks ini merupakan gelombang besar yang bereaksi terhadap rangsangan luar saat tidur. Terus ada NREM 3, ini aktivitas dari delta, dan NREM 4, aktivitas dari delta. Nah, tahapan tidur di NREM 3 dan 4 ini kondisi yang sulit untuk dibangunkan karena udah kondisi yang benar-benar tidur lelap, dan di sini NREM 3 serta NREM 4 itu biasa disebut dengan SWS, singkatan dari slow wave sleep. Perbedaannya apa sih? Kalau NREM 3 itu terdiri dari aktivitas delta, sinyal delta 20 sampai 50%. Kalau NREM 4 itu lebih banyak lagi aktivitas deltanya, 50% atau bahkan lebih. Gitu. Dan di sini ada yang terakhir yaitu REM. Ini theta activity dan juga beta activity. Dan yang diketahui bahwa semakin kecil nilai latensi, nilai sleep latensi, maka semakin baik kualitas tidurnya. Dan apabila semakin dominan NREM 2, NREM 2 dan juga NREM 3 dibandingkan NREM 1, berarti kualitasnya juga semakin baik, tidurnya juga semakin nyenyak. Oke, sampai situ dulu. Nah, di sini berarti ada 2 fase, REM dan NREM. NREM dibagi menjadi 4 fase dan akan berlanjut ke REM, Rapid Eye Movement. Oke, next. Nah, di sini aku akan menunjukkan berupa penelitian terhadap 9 orang laki-laki mengenai gelombang di aktivitas otaknya, EEG-nya, gelombang otaknya apabila diberikan stimulus musik. Di sini dilakukan pada 9 orang laki-laki. Nah, 9 orang laki-laki ini, subjek ini tidak sedang mengonsumsi obat maupun kopi. Dan dilakukan selama 90 menit di dalam satu ruangan atau 1,5 jam. Subjek memejamkan mata hingga tertidur dan diberi stimulus berupa musik klasik dan musik alam. Di sini jadi ada 3 penelitian ya, ada 3 kondisi di mana subjek ini akan diberikan musik klasik, stimulus sampai dia tidur, lalu diberikan stimulus musik alam dan juga diberi tanpa adanya stimulus apapun. Nah, di sini ada hasilnya. Yang di paling kiri ini ada sleep latency, terus di bawahnya ada NREM tahap 1, ada NREM tahap 2, NREM tahap 3, dan efisiensi tidur. Nah, bisa dilihat pada sleep latency, ini warna hijau ini menunjukkan tidak adanya stimulus. Subjek tidak diberikan stimulus musik apapun. Terus ada yang warna biru ini menunjukkan adanya diberikan stimulus musik klasik, dan warna kuning ini menunjukkan adanya musik alam. Oke, kita lihat dulu pada gambar yang pertama, di subjek pertama, dilihat bahwa sleep latensinya ini
cenderung rendah. Paling rendah ini apabila diberi stimulus musik alam, dan apabila sleep latensinya rendah berarti kualitas tidurnya semakin baik. Nah, terus di sini ada NREM tahap 1. Di sini dilihat bahwa paling tinggi itu yang warna hijau, berarti tanpa adanya stimulus musik apapun. Terus ini ada NREM tahap 3. Nah, ini pada subjek yang pertama dilihat bahwa paling tinggi itu ada stimulus musik alam saat dia tidur. Masih pada subjek pertama, orang pertama. Nah, di sini nomor 1 paling tingginya ini warna kuning, berarti paling tinggi NREM tahap 3-nya apabila dikasih stimulus musik alam, dan paling kanan ini merupakan efisiensi tidur juga. Masih pada subjek pertama kita lihat bahwa efisiensi tidurnya paling tinggi apabila diberikan stimulus musik alam. Nah, ini dilihat perbandingannya yang tanpa adanya stimulus musik, adanya stimulus musik klasik, dan juga adanya stimulus musik alam. Dan didapatkan bahwa pada subjek orang pertama ini kualitas tidurnya paling baik jika ada stimulus musik alam dibandingkan tanpa adanya stimulus dan juga musik klasik. Kalau misalkan yang kedua, subjek kedua, ini tidur musik klasik dan musik alam lebih berpengaruh untuk membuat kualitas tidurnya buruk dibandingkan tanpa adanya stimulus. Kalau subjek ketiga, kualitas tidurnya ini paling baik jika adanya musik klasik dan musik alam. Lalu subjek keempat, kualitas tidurnya paling baik dengan musik klasik. Subjek kelima, kualitas tidurnya paling baik jika diberikan stimulus musik klasik dan alam. Lalu subjek keenam, kualitas tidurnya baik apabila diberikan stimulus musik klasik dan musik alam. Subjek ketujuh, paling baik apabila diberikan stimulus musik klasik. Subjek 8, paling baik kualitas tidurnya jika diberikan musik klasik dan alam. Dan yang terakhir, subjek ke-9, kualitas tidurnya paling baik jika diberikan musik klasik dan alam. Dan ini dilihat seperti yang tadi sudah disebutkan, apabila sleep latensinya itu rendah, menunjukkan kualitas tidur seseorang itu semakin baik. Dan apabila NREM atau non-rapid eye movement pada tahap 2 dan tahap 3 ini lebih dominan dibandingkan NREM tahap pertama, itu menunjukkan kualitas tidurnya juga lebih baik, menjadi lebih nyenyak gitu. Nah, dari 9 orang ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, durasi NREM tahap ketiga musik klasik lebih panjang daripada tanpa stimulus. Nah, musik klasik ini berpengaruh ya. Maka presentase di sleep atau tidur yang nyenyak dengan musik klasik lebih baik dibandingkan dengan tanpa stimulus dan musik alam. Lalu yang kedua, NREM tahap 1 dengan stimulus musik klasik maupun musik alam memiliki durasi lebih panjang. Semakin panjang durasi NREM tahap 1, maka semakin baik kualitas tidurnya. Terus yang terakhir, pemberian stimulus musik klasik dan musik alam memiliki persentase keberhasilan 87,5%. Nah, teman-teman, jadi terbukti kan di sini bahwa adanya stimulus, adanya kita mendengarkan musik dulu sebelum tidur itu bisa membuat kita lebih rileks tidurnya, dan ini berpengaruh pada otak kita seperti yang tadi sudah dilihatkan. Dan di sini ada dua, musik klasik dan musik alam. Tapi cenderung lebih berpengaruhnya dengan musik klasik. Itulah mengapa musik dan tidur itu berhubungan, dan musik ini cenderung lebih dapat membantu kita untuk bisa tidur dengan tenang, bisa rileks. Begitu teman-teman. Nah, ini merupakan referensi dari presentasi saya barusan. Mungkin cukup sekian, semoga informasi ini membantu dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, membantu kita menjadi lebih mudah untuk tidur dan lebih nyenyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.